Baik, kali ini kita akan membahas tentang 2 power k factorial design. Ini maksudnya adalah uh, faktorial mana? Faktorial dengan 2 level k variabel. Variabelnya bisa banyak, bisa k variabel dengan 2 level menggunakan rancangan faktorial. Ini mereverse ke chapter 6. Chapter 6-nya itu bentar. Chapter 6 dari bukunya Montgomery itu ini ya. Chapter 6 dari bukunya Montgomery. Ini 2k faktorial. Itu kita bahannya ini ya. Oke. Kemudian chapter 6 special case of general factorial design k factor at all at 2 level. Jadi hanya ada 2 level. Di tiap faktornya hanya ada 2 level, ada 2 kuantitas besaran tiap levelnya. The 2 level are usually called low and high. Jadi 2 level itu biasanya disebut dengan level rendah, level tinggi, atau level 1, level 2, atau level minus 1, atau level plus 1. Jadi ada yang menuliskan plus 1, minus 1 untuk low dan high-nya. Ada yang level 1, level 2, ada yang begitu. Ya apapun itu adalah 2 level. 2 level. They could be either kuantitatif atau kualitatif. Dia bisa berupa data kualitatif dan bisa berupa data kuantitatif. Very widely used in industrial experiment. Sangat banyak digunakan di eksperimen-eksperimen di industri sana. Form of a basic building block for other very useful experimental design. Ya, oke. Jadi kita akan bahas 2 faktor 2 level dan 3 faktor 2 level. Pangkatnya itu jumlah faktornya, 2-nya ini 2 levelnya, dan kita bisa generalisir dengan k faktor masing-masing 2 level. Oke. Untuk 2 faktor A, faktor B, ini faktor A-nya, faktor B-nya. Ini adalah faktor A ketika dia level rendah. Ini level rendahnya. Ini low. A-nya low, A-nya high. Ini ketika high. Ini B-nya ketika low levelnya, B-nya ketika high. Jadi A level rendah itu 15%, A level tinggi itu 25%. Ini kuantitasnya. Ya, terus ini B, faktor B, level rendahnya 1 pon. Ini apa ini? Banyaknya katalis ya. Jadi faktor B itu banyaknya katalis, level rendahnya 1 pon, level tingginya 2 pon. Sedangkan faktor A itu adalah konsentrasi reaktannya. Konsentrasinya 15% dan 25%. Nah, maka ini adalah kombinasi-kombinasinya, atau kita katakan ini treatmentnya. Jadi treatment ketika A rendah, B juga rendah di sini. Ketika A rendah, B tinggi di sini. Ketika A tinggi, B rendah di sini. Ketika A tinggi, B tinggi juga di sini. Nah, ini pengkodaannya. Jadi 1 itu artinya semua levelnya rendah, baik A maupun B levelnya rendah. A ini artinya bahwa level tingginya yang A, level rendahnya semua yang lainnya level rendah. Nah ini B artinya dia level tingginya B, yang lainnya level rendah. Ini A, B, maka A dan B semuanya level tinggi. Jadi ini 28, 25, 27 ini pengukurannya. Ketika A level rendah, B level rendah, dia ukur 3 kali. Replikasi pertama 28, 25, dan 27. Ada 3 replikasi. Nah, sehingga total ketika dia 1 itu artinya semua levelnya rendah, maka totalnya 80. Misalnya ini AB, maka semua
ketika levelnya tinggi, A dan B level tinggi, maka totalnya adalah 90. Pengulangan pertama 31, kedua 30, 29 itu. Jadi maksud dari data ini itu. Jadi ini A ketika level tinggi, ada 3 pengulangan. Jadi tiap titik ini adalah treatmentnya, kombinasinya. Minus and plus, minus dan plus itu menunjukkan low and high level of factor respectively. Jadi ini level rendah, level tinggi. Low and high are arbitrary term. Geometrically, the four run of corner of A. Jadi secara geometris, eksperimen itu, masing-masing treatment itu seperti pojok-pojoknya segi 4 ini. Oke, faktor can be quantitative or qualitative. Although their treatment in the final model will be different. Oke. Nah, jadi ini ada 3 pengulangan tadi. Jadi kalau ditabelkan seperti ini. A level rendah, B level rendah. Jadi ini 1. Kalau dikodekan ini 1, ini A, ini B, ini AB. Kalau dikodekan. Karena dua-duanya ini. Ini pengulangannya. Pengulangannya. Terus ini totalnya. Total dari hasil pengukurannya itu. Terus prosedur analisanya untuk factorial design adalah estimasi efek dari faktor-faktor tersebut, formulate model, buatlah modelnya, with replication, useful model, with unreplicated, useful model. Nah, kita terus kemudian statistical testing, kita uji ANOVA-nya, refine model, analis residual, analis residualnya secara grafis. Nah, kemudian artikan hasilnya. Jadi prosedurnya menganalisanya seperti ini. Estimate faktor efek, estimate lah efek dari masing-masing faktor itu. Kemudian formulate model, buatlah formulasi modelnya. Kemudian uji dengan ANOVA. Terus kemudian refine the model, analisis residualnya secara grafis, kemudian interpretasi hasilnya, maknai hasilnya. Ini untuk mengestimasi faktornya. Jadi rata-rata faktor A level tinggi, ini A faktor level tinggi, dikurangi rata-rata faktor A level rendah. Nah, sehingga kalau dilihat di kotak tadi ya, A level tinggi itu adalah ini. Nah, ini, jadi ini semua di rata-rata dikurangi dengan ini rata-rata. Nah, ini kan A level rendah tinggi, ini A level rendah. Jadi yang ini itu maksudnya adalah A level tinggi rata-rata dikurangi A level rendah. Itu adalah efek dari faktor A. Nah, atau AB plus A, BA. Ini apa? Ini yang di sini. Nah, ini. Jadi faktor tinggi A itu kan adalah A plus AB, ya, dibagi jumlah datanya ini 6, dibagi 6, dikurangi 1 plus B dibagi 6. Nah ini AB plus A dibagi 6. 6 itu 2 kalikan 3 replikasinya 6. B plus 1 tadi dibagi 6. Sehingga inilah efek dari A. Nah, ini namanya kontras A. Ini namanya kontras A. Jadi selisih total A level tinggi dikurangi A level rendah. Ini. Nah, ini sama seperti B, ya, maka ini kontras B. Nah, ini adalah efek interaksi antara A dan B. Jadi, efek interaksi antara A dan B itu adalah AB level tinggi semua plus AB level rendah semua di rata-rata. Ini di rata-rata. Saya ulangi. AB level tinggi semua. Ini kan AB level tinggi semua. AB level rendah semua di rata-rata dikurangi dengan level campurannya. Ini kan A level tinggi, B level tinggi, campurannya di rata-rata. Maka ini adalah efek dari AB itu. Ini adalah dalam kotak ini namanya kontras dari AB. Sehingga kalau dihitung ini nilainya, angkanya. Ini sebentar, A, B, modelnya, model A, model B, let me check, model B, A, B, AB-nya itu practical interpretation.
Oke, efeknya ini sum square-nya. Nanti kita hitung ininya. Oke, terus kemudian sum square nanti kita hitung pakai Excel juga. Ini ANOVA-nya. Ini interpretasi residualnya, residual checking. Ini terhadap residual terhadap normal probability-nya. Ini terus kemudian apa ini? Ini apa ini? Residual terhadap predicted-nya berapa, terus dia residualnya. Kita lihat residualnya dia hampir sama di semua nilai prediksi. Ini modelnya, model dari itu tadi. Terus lihat apa? AB-nya rendah, efek dari AB-nya rendah. Oke, jadi modelnya sekian, intercept A, B, C. Oke, terus kemudian ini kalau 3 level. Jadi kalau maksudnya 3 faktor. Jadi 3 faktor masih 2 level. Jadi ada faktor A, faktor B, faktor C, masing-masing 2 level. Kalau diinterpretasikan secara visual, geometri, maka treatment-treatment itu ada di pojok-pojoknya kotak ini. Satu itu, sekali lagi, satu itu maka semuanya level rendah. A itu berarti faktor A level tinggi, A, B itu berarti faktor A dan B level tinggi, A, B, C itu berarti ketiga faktornya level tinggi di sini. Ini itu. Ya. Nah, kalau ditabelkan seperti ini. Nah, untuk mencari efeknya bisa digrafikan seperti ini. Jadi efek A itu adalah ini adalah A ketika level tinggi dikurangi dengan B level tinggi. Ini efeknya. Efek A. Nah, B ini yang level tingginya itu di ini, yang ini. Yang level rendahnya itu ini, secara grafis. Ini C ini level tingginya di sini dikurangi rata-rata level rendahnya di sini. Nah, sedangkan AB, maka ini level tingginya, yang grafik ini. Level tingginya itu apa? Level tingginya itu ketika A dan B level rendah, ini ada 2. Ketika AB level rendah, ketika AB level tinggi itu ada 2 juga ini. Ya, maka ada 4 data dikurangi dengan ketika levelnya campuran. Begitu juga yang lain. Nah, sedangkan AC itu adalah ini. Ini A level rendah semua, ini A level tinggi, ini B level tinggi. Let me check. Ini ketika A, B level tinggi, ya. Bentar. Ini ketika A, B level tinggi, ini ketika AC level tinggi, ini A level rendah, A, B, C level rendah semua. Ini A-nya situ ya. Ini A-nya level rendah semua, A, B, C level rendah semua. Yang ini berarti dia AB level tinggi. Jadi ini AB level tinggi. Yang ini adalah C level tinggi, B level tinggi. Nah, B level tinggi. Yang ini adalah itu ya. Jadi level rendah, level tinggi dua-duanya, ini level tinggi dua-duanya, level tinggi dua-duanya. Yang lainnya campuran. Oke. Itu adalah untuk 3 faktor 2 level. Contohnya ini contohnya. Jadi ini ada faktor A, B, C. A itu adalah gap. Ini plasma etching eksperimen. A itu adalah gap. B itu adalah flow rate. C itu adalah powernya. Jadi ada power, ada flow rate, ada gap. Nah, ini. Terus ada 2 level rendah minus, level tinggi plus. Jadi ini ada 2 replikasi. Ini adalah 1, ini semuanya level rendah, A, B, C level rendah. Ini A ini adalah A-nya level tinggi, B
B-nya level tinggi, AB level tinggi, C-nya yang level tinggi, AC-nya yang level tinggi, BC-nya yang level tinggi, ABC-nya yang level tinggi. Ini sehingga ini ya. Nah, ini adalah tabel 3 faktornya ini ya. Nah, ini kolom 1, ini kolom A, kolom B. Ketika A kalikan B ini plus, ini faktor minus kalikan minus. Nah, ini sama dengan interaksi AB-nya. Minus kalikan minus plus, plus kalikan minus minus, minus kalikan plus minus, plus kalikan plus plus, nah, minus kalikan minus plus, plus kalikan minus minus begitu. Nah, ini namanya setiap faktor kita kalikan maka dia sama dengan kolom setiap kolom kita kalikan, 2 kolom yang berurutan ini kita kalikan, maka dia menjadi interaksinya dari kolom itu dan nilainya ini. Misalnya A dengan C saya kalikan, maka dia menjadi interaksi AC. Coba kolom A dan C kita minus kalikan minus plus, plus kalikan minus minus, minus kalikan minus plus, plus kalikan minus plus. Maka A dengan C itu dia ortogonal, hasilnya adalah kolom AC. Sehingga inilah untuk mencari efeknya. Oke, begini. Oke, terus kemudian nanti kita gunakan bagaimana memanfaatkan ini. Oke, ini adalah summary-nya, kita akan lakukan ini juga. Ini adalah analisis of variannya. Oke, kita akan kerjakan contoh soal ini. Contoh soal ini, saya sengaja mencari yang 3 level. Mana tadi? Nah, ini ya saya sudah tulis ulang angka-angkanya di Excel. Oke, ini Excelnya. Ini Excelnya, ya. Ini Excelnya. Sehingga saya kopikan tabel tadi lagi. Mana tabel tadi? Nah, ini tabel tadi ini saya copy saja. Copy saja, taruh di Excel sini. Nah, ini untuk perbandingan saja. Ini sudah saya tulis lagi. Ini coded variabelnya A, B, C ditulis dalam level-levelnya. Ini kalau ditulis dalam natural faktornya. Jadi kalau A level rendah itu 0,8, kalau level tinggi 1,2. Begitu juga B dan C. Nah, ini pengkodeannya ketika dia 1, mestinya dia di sini dia. Ya sudah. Ini mestinya dia di sudah. Oke lah. Ini pengkodeannya, ini pengukurannya, 2 kali pengukuran, ini totalnya. Ini rata-ratanya. Sehingga estimasi A itu adalah, saya ulangi lagi ini ya. Estimasi A itu adalah sum ketika A-nya level tinggi. A-nya level tinggi itu berarti yang ini toh. Ini A level tinggi sama ini yang ada A-nya pokoknya, sama ini sama ini. Ini A level tinggi. Dikurangi dengan kalau A-nya level rendah. A-nya level rendah adalah ini ya. Oke, itu. Nah, ini dibagi jumlah data. Jumlah datanya itu ini sebenarnya dibagi 1, 2, 3, 8. Dibagi 8 karena kan ini ada 2 4 kali 8, maka ini dibagi 8. Dibagi 8. 2 kali N. Ya. Ada
ada 4 kali N, ada 4 data itu kalikan N, N-nya pengulangannya itu 2, sehingga dibagi 8. Saya kurung dulu ke sini. Nah, ini. Oke, ya ini sama persis angkanya dengan ini, ya. Nah, maka begitu juga ini. Maka ini sama dengan ketika B-nya besar, sum ketika B-nya besar. B-nya besar itu adalah yang ini, koma, ini, koma, ini, koma, ini. Ini ketika B-nya besar. Dikurangi sum ketika B-nya kecil. B-nya kecil itu adalah ini, ya. Oke, terus kemudian dibagi 8. Baginya ini ke sini. Oke, nah itu. Terus kemudian ini ketika C-nya besar. Ketika C-nya besar, maka ketika C-nya besar, sum, nah, C-nya besar itu adalah ini, koma, ini, koma, ini, koma, ini. Ini ketika C-nya besar, dikurangi ketika C-nya kecil. C-nya kecil itu adalah ini. Oke, kemudian dikurung dulu dibagi 8. Nah, itu 30, 125 sama persis angkanya. Terus kemudian AB. AB kita bisa ngikut yang di sini atau kita manfaatkan tabel ini. Tabel ini. Saya manfaatkan tabel ini saja. Nah, ini ya. Ini ketika AB itu yang besar adalah ini. Maka ini sama dengan ini. 1 A, B, AB, C, A ini. Maka saya manfaatkan ini saja. Maka untuk AB itu adalah sama dengan sum. Plusnya AB itu adalah yang paling atas ini. Terus kemudian nomor 3A ini ya. AB itu adalah yang AB ini plus yang C ini plus yang ini. Nah, itu terus kemudian dikurangi sum yang sisanya. Ini. Nah, itu dibagi 8. Nah, angkanya minus 24. Sama persis. Begitu juga AC. Nah, AC maka sum AC itu yang ini. Maka yang besar itu adalah yang atas, plusnya itu yang atas, koma yang nomor 3 ini, koma yang nomor ini, koma yang ini. Nah, itu dikurangi sum sisanya. Sisanya adalah ini. Itu dibagi 8. Nah, itu minus sekian. Terus BC adalah sum BC itu ini. Berarti 2 di atas sama 2 di bawah. Yang tingginya itu adalah ini, koma ini, koma ini, koma ini. Ini dikurangi dengan sum sisanya. Ini. Dibagi 8. Nah, itu minus 2, sekian. Terus yang saya taruh di sini saja biar kelihatan. Nah, sedangkan yang ABC maka sama dengan sum yang plus itu adalah yang nomor 3, nomor 2, nomor 3 sama nomor ini ya. Oke, kita ini saja ikuti. Jadi yang tinggi itu adalah nomor 2 ini, koma nomor 3-nya ini, terus lagi ini, terus sama ini. Nah,
itu dikurangi sum sisanya. Ini, koma, ini, koma, ini, koma, ini. Nah, itu dibagi 8. Nah, ini adalah sum square-nya. Sama persis dengan ini. Nah, sekarang kita ngitung sum square-nya. Sum square-nya bisa dihitung pakai ini atau pakai dengan cara kontrasnya. Ini kontrasnya. Ya, kontrasnya. Kontrasnya itu bagaimana? Ya, sama seperti tadi. Ya, nah, sama seperti tadi. Nah, ini sama persis sebenarnya. Nah, dibagi 8 kali n. N-nya itu replikasinya, sehingga sum square-nya itu sama dengan sum kalau A itu adalah yang ini di sebenarnya bisa pakai yang depan ini, kita buat begini. Nah, ini tapi ini dikedepankan, ini yang depan sini. Yang depan sini. Nah, sama sebenarnya. Saya cuma ini ya. Sorry. Ini atau L-nya yang saya kasih. Yang oke, sudah, biarkan saja wis gitu. Nah, ini tidak dibagi 8. Nah, tapi dia dikuadratkan dulu, kemudian baru dibagi 8 kalikan pengulangannya ada 2. Nah, ini saya kurung dulu lagi ini. Nah, ini tuh. Nah, benarkah sum square-nya? Benar, sum square-nya 41 sekian. Kita buat angkanya begini. Ya sudahlah, sama saja sih. Ini 41, 3, 10 sekian. Nah, ini juga kita copy ini. Ini ke sini. Ke sini. Ke sini. Yang di depannya. Nah, ini di depannya. Oke. Nah, ini tidak kita bagi dia dengan 8 kali 2. Nah, itu terus ini kita kuadratkan. Ini kita kuadratkan. Ini kita kurung. Nah, ini 2117, sama persis sum square-nya 2117. Maka ini juga begitu. Ini yang depan sini. Ini. Terus kemudian ini kita kalikan 8 kali 2. Terus ini kita kuadratkan. Kita kurung lagi depannya. Oke. 37 sekian. Nah, 374 sekian. Sama persis. Terus kemudian ini juga ya. Nah, ini juga itu. Nah, itu kita kalikan 8 kali 2. Itu kita kuadratkan. Kita tambahkan kurungnya. Ya, itu. Terus kemudian ini sama. Yang ini. Kita kalikan 8 kali 2. Kita kuadratkan.
sama. Nah, itu 94 sekian, oke. Terus kemudian ini juga tinggal 2 lagi. Terus ini 8 kali 2, terus dikuadratkan, kurung di sini. Oke, nah 18 sekian, ini juga. Oke, ini kalikan 8 kali 2, dikuadratkan, terus kemudian itu ya 126 sekian. Ini kontribusi. Nah, gimana ngitung kontribusi? Kita hitung sum square totalnya. Kalau sum square totalnya berapa? Ini ada enggak runnya 2 kali berapa ini? 2 kali 8, 16. Ini 1118, oke. Nah, kita hitung sum square totalnya. Gimana ngitung sum square totalnya? Hitung sum square totalnya itu kita bisa hitung begini. Nah, ini sama dengan ini dikurangi ini. Nah, ininya di rata-rata keseluruhannya di kunci hitung. Nah, itu. Nah, terus kita copy. Oh, ini bukan rata-rata keseluruhannya. Oh, ini sum-nya. Ini mestinya average-nya. Sorry, ini average. Ya, itu. Terus ini sum square-nya, total sum square-nya, sum square totalnya itu sama dengan sum square argumen. Jadi ini sum square-nya kita total. Ini sekian. Jadi total sum square-nya itu. Total sum square saya taruh di mana ya? Ya sudahlah ini. Maka kontribusinya sama dengan ini dibagi dengan total sum square-nya ini. Oke. Terus persentasenya. Persen. Maka 79 sekian ya. 78 sekian. Oke. Itu persen contribution. Oke. Sekarang kita bisa lihat ininya, ANOVA-nya. Nah, kita bisa buat tabel ANOVA-nya seperti ini, sum square-nya. Total sum square-nya berapa di sini? Oh, ini kok sum square totalnya 531, saya kok 5 sekian, berarti ini ada yang salah. Sebentar, sum square totalnya. Rata-ratanya ini. Rata-ratanya adalah average itu sudah betul. Oke, betul. Tidak ada yang salah. Kenapa? Saya cek lagi nanti. Totalnya 1589. Oke. Total sum square-nya itu sum square totalnya. Oke, replikasi itu. Oh, ini kurang, sorry. Kurang, ini kurang ke sini, kurang 1. Nah, ini yang salah, ini kurang 1. Nah, sekarang benar. Sekarang sum square-nya benar, sehingga replikasinya adalah itu. 7,7 sekian. Ya, sama persis 7,7 sekian. Nah, ini kalau kita plot begitu, where is it?
Oh, ininya belum dikurung. Ini dikurung. Nah, oke. Nah, ini dikurung. Nah, itu. Maka kontribusinya sama, persis. Nah, kita buat ANOVA-nya ini seperti ini. Saya pikir kalian sudah bisa ngitung ANOVA-nya. Bisa kita lanjutkan nanti karena saya harus pergi. Oke, sampai di sini saja.